Ya. Kembali saya ingatkan, hati-hati, jangan jadikan Rempang sebagai legalisasi invasi Cina. Karena itu sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan pada Anda lewat video ini mengenai Rempang. Tim UI Watch sudah kembali 6 orang dari Rempang. Dan ada beberapa masukan yang menurut saya perlu saya sampaikan bagi apa yang terjadi di Rempang. Yang pertama adalah bahwa saya nggak tahu ya, berita-berita di medsos kan bisa benar bisa salah, tapi yang tersebar bahwa ada sebagian besar dalam tanda petik mungkin ya warga Rempang yang setuju direlokasi. Kenyataan yang ada adalah warga Rempang itu ada yang pendatang, ada yang asli, dan ada yang pendatang menikah dan tinggal di sana. Kelompok kedua pendatang yang katanya setuju direlokasi ternyata adalah kelompok warga Rempang yang asalnya dari pendatang dan pada umumnya tidak punya tanah, tidak punya tempat tinggal. Jadi kalau dipindahin dapat ganti rugi, ya senang-senang aja. Nah, itu yang pertama. Tapi prosesnya ini yang diolah oleh Pak Bahlil ini, dikumpulkan di masjid, katanya ini itu. Dan kami dapat informasi terakhir, salah satu tokoh dari asli Rempang itu nggak boleh masuk. Mereka menolak keras. Jadi ada apa ya? Ada permainan informasi, kalau bisa dibilang hoax ya iya juga, untuk mendukung membenarkan ke publik seakan-akan orang Rempang sudah oke, sudah setuju pindah, yang nggak setuju cuma sebagian kecil. Itu tujuan dari komunikasi publik yang akan dicapai dengan target audiensnya kita ini dan orang banyak. Komentar saya, Pak Bahlil, tolong pahami, Anda bisa saja membodohi orang-orang lain, tapi jangan coba-coba bodohi kami lah. Itu yang pertama. Anda barangkali punya latar belakang akademis. Tolong jelaskan pada kami, masuk di akal sehat dan benar enggak bahwa proyek seperti Rempang itu sudah dikerjakan, padahal AMDAL-nya belum selesai. Ketiga, dari sisi kajian bahayanya invasi teritorial oleh Cina, ini dengan judul bungkus invasi, itu membuka pintu buat Cina menguasai secara fisik teritorial di Rempang. Kalau yang namanya Tommy Winata, udahlah Bro Tommy, saya juga dulu orang bisnis, ngerti lah. Barangkali yang kalau guyonan ditanya, Anda udah ngasih DP berapa itu? Atau Anda terima apa? Karena nama Anda dipakai, tapi yang masuk bukan Anda. Kemudian pejabat yang lain, tolonglah jangan bodoh ratuan, akan investasi sekian triliun. Bro, tolong dihitung. Tolong bikin cash flow-nya, kasih tahu ke publik. Tahun pertama sekian banyak uang, atau bulan pertama. Itu yang dihitung, sekian triliun. Emang satu hari turun? Itu kalau betul-betul investasi. Ramai di media dari Cina yang namanya siapa itu ternyata bohong, seringkali nggak benar investasi segala macam. Tapi yang kami khawatir mudah-mudahan nggak benar. Ini udah ada pejabat yang terima uang muka. Khawatir, mudah-mudahan nggak betul. Ini kekhawatiran boleh lah ya. Jadi Rempang ini adalah pintu masuk yang dilegalkan. Kalau dari penelitian PKI Gaya Baru, ini yang disebut dengan contoh bukti kudeta konstitusional membuka pintu untuk invasi teritorial oleh Cina. Yang masuk udah pasti tentara. Jadi jangan bikin proyek kaget-kaget gitu.
Jadi saya paling tidak dan teman-teman diarahkan pada persepsi bahwa Pak Jokowi itu kalau sudah tidak menjabat lagi ingin dapat gelar orang yang membangun proyek-proyek banyak di Republik. Saya kadang-kadang geleng-geleng, kok mikirnya sampai ke sana ya. Pencitraan kok nggak habis-habis. Itu orang yang kelaparan, beras mahal, susah, Anda komentar dong. Bukan bikin acara joget-joget di istana dengan bungkusnya batik Indonesia segala macam. Tolonglah empati Anda dibangunlah. Kalau saya jadi mereka rasanya kayak apa ya? Maaf Pak Jokowi, Anda belajar itulah ya. Dibangun, dikembangkan empati juga pejabat yang lain. Jangan ketularan yang nggak benar. Jadi kembali saya mengatakan, yang sangat dikhawatirkan adalah Rempang adalah legalisasi masuknya tentara Cina dengan bungkus investasi Cina itu menguasai daerah Selat Malaka dan lain sebagainya dari sana. Belum yang daerah ya IKN segala macam. Jadi kenapa begini? Saya mengatakan persepsi diarahkan arah ke sana. Sebab nggak benar lah. Bappenas berbunyi dong. Kalau emang Bappenas ini proyek dipersiapkan lama, masa hari ini mikir, hari ini ada ide, langsung besok dijadikan proyek, kan nggak benar. Dongeng Rempang itu panjang, dari tahun sekian dan segala macam. Jadi ya jangan dibodohin lah rakyat. Tapi kalau ngebodohin silakan, yang bisa dibodohin, apalagi kalau karena terima uang ikut ngebodohin, ya silakan. Saya nggak ngomong akhirat, urusan Anda lah. Tapi kalau makan rezeki halal juga urusan Anda. Kami dari UOT tetap mengatakan kami akan bereaksi, mengatakan nggak benar. Jangan jadikan bungkus tutup investasi untuk invasi, buka pintu teritorial untuk Cina. Terus manfaatnya apa sih? Nggak ngerti saya. Coba AMDALnya dibuka. Buka ke publik, kita diskusi. Di UI, di ITB, di mana kita buka. Coba bahas AMDALnya. Nah, kalau udah ada AMDAL, tolong siapa yang bikin AMDALnya? Bacakan kesimpulannya. Apa dasarnya? Nggak akan keluar. Halo Bappenas, dengan ketuanya ini, menurut saya sih Anda nggak layak tuh dijadi mimpin Bappenas, nggak ada bunyi, nggak ada apa gitu. Anda punya latar belakang atau kompetensi untuk duduk di sana, nggak ragu-ragu saya. Jadi itu aja pesan ke publik dari kami. Kami berangkat dari Veritas, Probitas, Justitia. Kembali saya ingatkan, hati-hati, jangan jadikan Rempang sebagai legalisasi invasi Cina. Karena itu sangat strategis. Banyak yang mesti dikerjain lagi yang lain. Jadi contoh-contoh investasi dengan Cina yang mendadak-mendadak kereta cepat, jadi larinya ke kok dibiayai ditanggung oleh APBN, ini bagaimana sih? AMDALnya mana? Dulu bagaimana AMDALnya? Udahlah ya, kami mengatakan berhentilah berbohong seperti itu. Saya ingin dengar 3 hal. Mohon maaf saya keliru. Insya Allah proyeknya lancar. Masya Allah begini-begini. Saya ingin dengar, minimal minta maaf lah kalau keliru. Jadi kalau kita keliru minta maaf, Anda tidak berbohong. Kalau keliru diam aja dianggap bukan masalah, Anda memang punya karakter berbohong. Kalau udah kejujuran tidak penting untuk Anda, udah selesai itu urusan. Itu aja komentar dari kami, UIWOT Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.